Om Swastiastu, anak. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali kita di pembelajaran agama dan budi pekerti, yaitu kelas 8B, di mana pada bab ini kita akan bahas pembelajaran yaitu tentang Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Jadi sekali lagi, Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Sebelumnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya pada anak, kenapa baru bisa memberikan proses pembelajaran, karena Bapak masih mempersiapkan, Bapak masih belajar, sekali lagi mempersiapkan sebaik mungkin meskipun sangat sederhana. Mudah-mudahan bisa membantu anak belajar di masa pandemi ini. Kita berharap berdoa kepada Tuhan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Dan mudah-mudahan materi pembelajaran atau video pembelajaran ini yang sederhana ini bisa dibuka di Android anak masing-masing. Apa berharap itu bisa dibuka. Nah, untuk menghabiskan waktu kita lanjut saja. Yaitu pendahuluan. Jadi di sini kita akan membahas alam semesta yang lebih spesifik, yaitu alam semesta yaitu bumi. Kita berbicara dari perspektif Hindu, dari perspektif agama Hindu. Kita berbicara sekali lagi dari perspektif agama Hindu. Kalau mungkin ilmu yang lain ya berbeda, saya yakin tidak sama. Karena masing ilmu memiliki perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda, tapi tentunya tujuannya sama. Nah, dalam keyakinan agama Hindu, istilah alam semesta atau alam raya lebih dikenal dengan istilah Buana Agung, yang di dalamnya terdapat berjuta-juta bintang, planet, matahari, bulan, dan lainnya. Nah, salah satu planet yang dibahas adalah, seperti yang sudah katakan tadi, itu adalah planet Bumi, di mana Bumi merupakan planet di mana tempat manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak. Nah, itulah yang kita bahas sekarang. Dalam kitab suci Weda disebutkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang bergelar Brahman. Kalau itu di Hindu, bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang bergelar Brahman. Sini sudah ada sini, ya. Bahwa dalam agama Hindu, sini Pak terus dibilu sedikit. Nah, itu diciptakan oleh Tuhan yang bergelar Brahman. Nah, ini kalau di Hindu. Ini Brahman inilah yang dipandang umat ini sebagai zat yang agung atau yang maha mulia. Itu Tuhan itu sendiri. Kalau kita orang yang beragama, Pak yakin, apalagi anak beragama Hindu, Pak yakin bahwa kita percaya dengan Tuhan. Apapun itu, bahwa kita alam ini diciptakan oleh Tuhan. Dan dari yang agung inilah, dari Tuhan inilah muncul alam semesta dan dia pula sebagai pelindung. Jadi makanya dikatakan kita memiliki keyakinan Trimurti, ya, Brahma, Wisnu, Siwa, penciptakan, ya sebagai pencipta, menciptakan, melindungi, dan terakhirlah kehendak beliau pula alam ini akan mengalami kehancuran atau pralaya. Diciptakan dulu, dilindungi, nah pada masanya sudah akhir zaman ya kembali ke Tuhan itu sendiri. Itulah dalam keyakinan Hindu. Nah, jadi samping anak mendengarkan apa yang Pak sampaikan, juga silakan baca di bukunya. Pak lanjut untuk sekali waktu. Nah, ini contoh alam semesta. Nah, sudah katakan Bapak tadi bahwa alam semesta atau bumi, coba bumi adalah tempat manusia, binatang, tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, ini dimana ada bumi ini, ada manusianya, ada alamnya, ada binatangnya, ada bintang-bintangnya. Nah, ini ada air, ada danaunya, ada pohonnya,
ada sungai, nah laut dan sebagainya. Itulah bumi. Anda sudah lihat sendiri. Mana Anda sudah berpijak setiap hari di bumi. Inilah bumi sekali lagi. Ada manusianya, jelas ada manusia. Manusia yang yang bisa mengubah alam. Kalau alam ini baik, itu manusia sendiri. Tentunya kalian orang beragama harus bagaimana menjaga bumi ini senantiasa bersih, aman, sehingga bisa kita wariskan dari anak cucu kita ke masa yang akan datang. Ini kembali, ini ada sudah Pak katakan tadi, tempat manusia, binatang, tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, terdapat juta planet, dapat berbagai jenis binatang dan sebagainya. Ini sudah anak lihat di contoh. Adapun tujuan Rahman atau Tuhan menciptakan alam semesta adalah sebagai tempat makhluk hidup, terutama manusia, untuk menikmati kehidupan dalam hidupnya. Nah, jadi sudah kata tadi, siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Tujuannya apa? Pertama adalah menciptakan. Jadi menciptakan alam semesta adalah sebagai tempat hidup makhluk hidup, terutama manusia, untuk menikmati kehidupan dalam hidupnya. Jadi kita bisa berevolusi, bekerja, bersekolah dan sebagainya. Itulah tujuan daripada Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Ini dalam Matra Weda 12.1.9 disebutkan mengenai fungsi bumi yang diciptakan oleh Brahman. Apa fungsi bumi? Silakan nanti anak sambil baca di buku, dan juga mungkin ada buku penunjang lain. Semoga bumi tempat manusia bernyanyi, tempat manusia bertarung di medan laga, dan tempat jeritan manusia menyambung yang diiringi yang diiringi suara genderang. Semoga ia mengalahkan musuh kami dan membebaskan kami dari ancaman musuh. Ya, jadi dalam Matra disebutkan fungsi bumi, tempat manusia bernyanyi, bertarung di medan laga, tempat jeritan manusia menyambung. Nah, itulah, jadi maksudnya adalah tempat manusia dan makhluk hidup yang lain untuk berevolusi, berkembang biak, untuk beraktivitas. Itu maksudnya dari kitab ini. Nah, dalam agama Hindu, bumi atau alam semesta disebut dengan Buana Agung. Ya, jadi sekali lagi, dalam alam semesta, bumi disebut dengan Buana Agung atau mikrokosmos. Ya, jadi sekarang Pak akan jelaskan spesifik pengertian pada alam semesta. Nah, yang pengertian Buana Agung. Buana Agung terdiri dari dua kata, yaitu Buana dan Agung. Kalau Buana, alam, loka, dan jagat raya. Kalau Agung itu besar. Jadi sekali lagi, Buana itulah dunia, alam, loka, dan jagat raya. Kalau Agung itu besar atau raya, luas. Agung itu luas. Jadi Buana Agung adalah dunia yang besar atau lebih dikenal dengan sebutan alam semesta. Setelah lain dari alam semesta, yaitu makrokosmos. Dalam ajaran agama Hindu, Buana Agung terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur dalam istilah agama Hindu disebut dengan Panca Mahabhuta. Yang artinya 5 unsur zat alam yang membentuk alam semesta. Ini. Dalam agama Hindu, Buana Agung itu terdiri dari beberapa unsur yang disebut dengan istilah Panca Mahabhuta ini. Nah, ini Panca Mahabhuta. Yang artinya 5 unsur zat alam. Ya, kita ulang lagi. Ya, 5 unsur zat alam yang membentuk alam semesta.
5 unsur zat alam yang membentuk alam semesta. Contoh-contohnya, ya. Jadi sekali lagi 5 unsur zat alam yang membentuk alam semesta. Nah, adapun bagian-bagian daripada Panca Buddha. Ingat sekali lagi anak. Pada agama Hindu ada 5 zat yang membentuk alam semesta disebut dengan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur zat alam atau 5 unsur zat yang membentuk alam semesta. Sekarang pada bagiannya ada 5. 1 ada Pertiwi, artinya zat padat. Zat padat dalam warna agung atau alam semesta atau bumi adalah tanah, batu karang, besi dan lain semua yang sifatnya padat. Ya, dan tentunya dari adapun fungsi daripada Pertiwi ini tentunya bagaimana agar manusia bisa berdiri di alam semesta dan juga bisa memanfaatkan tanah untuk hidup, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Sedangkan apa atau zat cair. Nah, jadi apa itu zat cair? Contohnya air. Semua yang cair adalah air. Baik air apapun, air sungai, air danau, air laut, yang jelas dia itu bentuk air. Teja, zat sinar atau cahaya, sinar matahari dan sinar matahari dan bulan ataupun panas matahari. Jadi adapun fungsi daripada sinar matahari adalah untuk fotosintesis kalau di IPA. Mungkin di Hindu juga seperti itu, fungsinya fotosintesis. Kalau tidak ada matahari, bayangkan bagaimana anak bisa hidup di dunia. Itulah fungsi, tujuan atau manfaat daripada sinar matahari. Bulan juga seperti itu, menyinari kalian atau kita pada malam hari. Bayu atau zat udara atau gas, contohnya angin dan udara. Bayangkan kalian tanpa ada angin atau udara. Nah, itulah fungsi. Bayangkan, jadi fungsi angin atau udara adalah bagaimana udara untuk bernapas untuk kita. Jadi juga untuk menguapkan segala jenis yang mungkin, jadi yang tidak bermanfaat di alam mungkin diuap di udara. Akasa atau eter atau ruang, tempat makhluk hidup tinggal. Itulah ruang, tempat, itulah akasa atau eter. Itu jadi itulah bagian daripada Panca Mahabhuta. Ada tanah, batu, karang, besi dan sebagainya. Apa zat cair dan sebagainya. Itu bagian Panca Mahabhuta. Lanjutkan. Nah, ini contoh Pertiwi atau zat padat. Ada tanah, sebutkan tadi, ada besi, ada batu karang, sebagainya. Semua jenis yang bentuknya padat yang ada di bumi. Ini zat cair. Ada air danau, air sungai, air laut, semua yang zat cair. Nah, ini contoh teja atau cahaya, ada sinar matahari dan sinar bulan. Ini bayu atau zat udara. Ini ada angin dan udara seperti ini. Mungkin angin nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Tuh. Ini contoh akasa atau eter ruang bumi, bumi. Ini bagaimana kita mencintai bumi dengan menjaga bumi agar tetap terjaga keindahannya dan sebagainya. Nah, sekarang proses jadinya buana agung. Nah, ini sekali lagi Bapak berbicara dalam konteks agama Hindu. Sekali lagi dalam konteks agama Hindu. Dalam alam semesta hanya ada satu penguasa, yaitu Tuhan yang bergelar Rudra. Dia mengatur alam ini dan dari beliau alam ini muncul. Secara pasti proses saja alam semesta tentu sangat sulit untuk mengetahuinya. Sekali lagi kita tidak bisa. Bagaimana proses Tuhan menciptakan alam? Tidak bisa. Karena kemampuan manusia hanya sangat terbatas. Semacamnya Tuhan yang tahu. Adalah kita diciptakan bumi, dah pelihara saja bumi itu yang terterapkan. Selanjutnya adalah proses di alam semesta ini dikatakan berulang-ulang.
pernah ada, tidak ada lagi, selalu seperti itu. Kembali ada, tidak ada. Nah, itu menurut kepercayaan agama Hindu. Nah, ketika dunia ini ada, ketika dunia ini ada, disebut masa Sresti. Nah, masa Sresti atau Brahmadiwa atau siang harinya. Dan ketika alam ini tidak ada, disebut Pralaya atau Brahmata atau malam harinya Brahman atau Tuhan. Nah, jika keduanya ini digabung, masa Pralaya dan masa Sresti, nah makanya disebut dengan satu kalpa. Masa Pralaya dan masa Sresti digabung, nah, itu disebut dengan satu kalpa atau satu harinya Tuhan. Nah, jadi masa Sresti dan masa Pralaya digabung makanya satu harinya Tuhan. Mana bisa bayangkan berapa tahun sih satu harinya Tuhan? Kalau kita berapa tahun? Nah, mungkin anak sudah tahu, cuman 24 jam. Kalau 24 jamnya Tuhan berapa tahun, berapa menit, berapa detik? Kalau kita kan bisa. Kalau kita 24 jam ya, dikalikan berapa menit tahu kita. Kalau satu harinya Brahma, nah ini itulah kemahakuasaan Tuhan. Kita tidak bisa bayangkan itu. Terus proses penciptaannya berlangsung secara berjenjang tamat gaib, di skala atau halus, tampak berwujud dan kasar dan sebagainya. Itulah gambaran singkat. Tentunya kalau kita bicara lebih jauh, apalagi pengetahuan anak-anak masih tingkat SMP, Bapak juga maklum, belum Bapak aja belum tidak terlalu jauh bisa memahami itu kan. Karena ini adalah memang susah kita pahami, kita ketahui sedikit sebetulnya proses penciptaannya melalui dalam agama Hindu. Lanjut, mungkin bisa nanti pertanyaannya nanti mudah-mudahan kita cepat belajar di sekolah, nanti kita di sana kita jawab. Kalau ini kan tidak mungkin. Nah, ini susah alam semesta. Nah, jadi itu yang bisa sampaikan untuk alam Buana Agungnya. Nah, nanti di video berikutnya Bapak akan sampaikan tentang Buana Alit. Buana Alit juga ada Pancema Budenya, hubungan Buana Alit dan Buana Agung, cara menjaga Buana Agung bagaimana. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu aja, nanti Pak tugasnya Pak akan sampaikan di tugas di classroom. Itu aja, sekian, terima kasih dan dipahami. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa dibuka di HP anak. Pakai dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekali lagi, meskipun anak belajar di rumah, tetap belajar, kurangi perilaku yang tidak bermanfaat. Sekian, terima kasih.